apa yang harus kita lakukan dengan bahwa guru matematik tidak bisa mengajar matematik, kan itu sesuatu yang sangat ya parah sekali. Kalau saya lihat kemarin, kemarin ini saya berkunjung ke sekolah Smart Excellensia punyanya ini Dompet Duafa itu di Parung gitu. Nah itu menurut saya pembinaannya agak lumayan itu gitu. Jadi memang pendampingannya sangat intensif terhadap guru-guru baru dan juga kepada siswa gitu. Di situ kan memang siswa-siswanya diambilkan dari anak-anak duafa. Jadi mereka tidak hanya fokus ke masalah akademik, tapi juga masalah perilaku anak gitu. Karena anak-anak duafa itu kan juga kan perilakunya nggak bisa, walaupun dia punya kecerdasannya sangat tinggi, tapi karena dipengaruhi oleh background ekonomi dan lingkungan bermainnya sebelumnya gitu, juga ada yang merasa mindernya sangat tinggi kayak gitu kan, macam-macam lah ini persoalan psikologinya. Nah itu ditangani dengan sangat baik kayak gitu loh. Jadi dia tidak hanya membantu masalah akademiknya, tapi juga membantu masalah tadi perubahan-perubahan ke lingkungan yang baru gitu kan, dari lingkungan yang lama. Kemudian juga mendiskusikan dengan orang tuanya bagaimana perkembangan anaknya, termasuk juga mengedukasi orang tuanya. Itu yang dilakukan oleh Dompet Duafa. Kemudian terus guru-gurunya juga itu secara intensif ada apa namanya pendampingan gitu. Nah itulah yang saya kira yang bisa membentuk tadi saving identity itu Pak. Jadi pendampingan itu harus betul-betul konsisten, persisten gitu kan, dan itu sifatnya berkelanjutan. Baru itu bisa terbentuk. Karena kalau tidak, dia akan tadi menjadi piecemeal. Jadi kita habis kayak pelatihan biasa, habis pelatihan ya udah kembali lagi seperti biasa kayak gitu. Tapi karena itu didampingin terus dan dia itu menjadi menjadi KPI-nya mereka gitu kan, perubahan-perubahan itu. Ya mau tidak mau dia harus menyesuaikan dengan perubahan ini. Saya kira kemarin saya mendapatkan pelajaran yang cukup inilah. Ya walaupun memang skop mereka sangat terbatas, tapi saya lihat apa yang mereka lakukan itu sangat bagus gitu. Karena mereka membantu anak-anak yang dari kalangan yang memang tidak mampu secara ekonomi. Gitu. Kalau tentang masalah ini Pak, lembaga apa sih yang sebetulnya yang secara sah dan benar-benar mampu untuk mendampingi gitu ya? Bagaimana membangun guru-guru yang berkualitas, artinya itu persiapan bagaimana memberikan pendampingan ini supaya kualitas dari cara mendampingi itu sendiri secara keilmuan dan secara teknis harus dimiliki gitu ya, harus dimiliki. Nah itu kan harus ada satu betul-betul tenaga-tenaga ahli yang sangat cukup kompetensi ya untuk membangun guru-guru ini tuh, bagaimana mendampingi dan meningkatkan kualitas guru ini tuh seperti apa. Jangan-jangan tidak ada lembaga yang cukup kompetensi gitu untuk mendampingi juga. Tapi kalau misalnya ya ada secara konsultan secara masing-masing ini ya mungkin ya. Tapi itu sejauh mana kan belum termonitor apakah benar bahwa itu betul-betul bisa menjadikan kualitas, dan tujuannya bukan hanya guru ya, secara ini impact-nya itu ke anak didik sendiri gitu, kualitasnya itu. Ya. Saya pernah mengunjungi Inggris ya. Dulu saya mencoba melihat yang lembaga sertifikasi guru mereka itu. Jadi memang itu lembaga swasta, tapi reputasinya diakui. Jadi itu jadi kalau kita kan pemerintah, ini mereka lembaga swasta yang diakui. Ya karena mereka begitu sungguh-sungguh ya menyiapkan guru, melatih, memuji guru yang pantas atau tidak itu, sehingga kalau keluar sertifikat dari mereka, sekolah-sekolah menjamin bahwa gurunya itu mesti baik. Nah, itu tuh kalau di kita di Indonesia kan belum ada lembaga swasta yang berani seperti itu. Yang pemerintah pun masih sulit sekali untuk kita kan punya LPTK yang punya kewenangan mengeluarkan sertifikasi. Tapi itu kan tidak jamin tadi kualitasnya. Itu yang jadian ya.
Kalau sekiranya suatu saat lembaga kita kuat, ya kita mencoba kayak di luar negeri itu. Jadi diakui oleh orang luar. Jadi pemakai yang akui kita. Jadi bukan pemerintah, pemakai yang kalau sudah melalui, oh iya, mesti bagus dia kalau sudah dianukan di sana. Itu yang saya lihat mungkin bagus. Kalau swasta bisa menuju sana, bagus sekali. Karena Pak Samsir saya kira pernah Pak Samsir mengusulkan dulu. Jadi sebenarnya kita bisa berkaca ke ini di program internasional namanya International Baccalaureate. Mereka itu menyediakan kurikulum, jadi kurikulum provider gitu, yang skalanya skala internasional kayak gitu. Memang dia kepemimpinannya juga leadership level global kayak gitu. Nah, yang menarik itu sekolah kalau dia mengadopsi kurikulum itu tidak serta-merta karena punya uang bisa membeli itu, tidak. Itu guru itu betul-betul dia siapkan gitu kan. Dari A sampai Z-nya itu. Dan itu dimonitor terus, Pak. Jadi ini tadi kunci tadi konsisten dalam mendampingin tadi, pendampingan itu. Nah, itulah yang menyebabkan munculnya identitas tadi, perubahan itu tadi. Jadi kalau itu nggak ada juga nggak ini kan, padahal Cambridge itu kan dia menjual kurikulum provider, tapi dia lepas. Jadi dia sekolah biar membina sendiri kayak gitu. Kalau IB tidak, dia dampingin gitu kan, dan itu dia terlalu monitor perkembangan gurunya dari waktu ke waktu, kelayakannya gitu. Nah itulah yang menyebabkan dia itu tetap unggul sampai sekarang di negara manapun kayak gitu. Dan lulusan mereka ya sekarang ini pada nilai tertentu untuk masuk ke Harvard, ke MIT itu nggak terlalu sulit kayak gitu karena memang dari proses itu sudah terjaga gitu kualitasnya itu. Nah ini saya kira di kita mungkin tidak ada lembaga yang mungkin yang dikatakan sangat siap, tapi biarkan sekolah gitu kan bisa menemukan sendiri caranya gitu. Tapi tadi bagaimana didampingi gitu, didampingi secara konsisten gitu. Jadi dengan melakukan dialog gitu kan dengan input-input yang kita punya gitu kan ya. Saya kira itu kuncinya. Kalau tidak ada itu yang seperti sekarang ini kita jadi pelatihan banyak, ya uang sudah banyak triliunan habis gitu kan. Ya, kemudian kembali lagi gitu kan ke sekolah ya kembali lagi dengan cara yang biasa kayak gitu. Karena memang orang-orang akan cenderung akan kembali ke zona nyaman lagi ya gitu. Karena tidak diikuti dengan KPI-nya gitu kan. Jadi tidak ada indikator-indikator kinerja yang dipakai. Kalau dia sudah pelatihan harus ekspektasinya seperti apa. Kemarin saya tanya kan hampir sekolah-sekolah ada pertanyaan itu dari Universitas apa yang dulu IKIP Makassar itu sekarang apa namanya Universitas Negeri Makassar ya itu. Jadi ada teman yang di sana yang sedang ngambil PPG. Itu ada pertanyaan tuh, kenapa sampai sekarang nilai AKM itu sangat rendah kata gitu. Nah, dia sendiri itu bingung tuh, padahal kan dia pencetak guru gitu kan. Kenapa ini kan? Harusnya kan dia mengintrospeksi gitu kan. Guru seperti apa yang dia keluarkan sehingga kok bisa rendah seperti itu gitu. Nah, itu tadi. Jadi kita tidak pernah melihat data, tidak pernah punya ekspektasi. Saya pernah ke Myanmar, Pak. Myanmar itu dulu sekolah Indonesia itu sudah dilabelkan sekolah internasional karena yang sekolah di sekolah Indonesia itu bukan hanya anak Indonesia seperti di sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri, tapi juga anak-anak dari imigran dari Jepang, dari negara-negara inilah, negara-negara ekspat yang anak-anak ekspat yang ada di Myanmar itu. Kenapa? Karena dia mengadopsi program internasional, tapi setiap tahun itu ada ekspektasi yang jelas. Dia lulus dengan angka sekian ini untuk program ini kayak itu. Jadi ada target-target yang itu yang menyebabkan oh ini betul ini orang bekerja kayak gitu dari waktu ke waktu itu menjadi lebih baik. Nah di kita hampir nggak ada. Kemarin saya tanyakan setelah dapat nilai rendah di AKM kemarin itu berapa nilainya di bawah 2 misalnya untuk numerasi dan literasi gitu. Padahal kan angka tertingginya 3, skalanya antara 1 sampai 3. Saya bilang bisa nggak menetapkan angka tahun depan itu misalnya 2,3, tahun berikutnya lagi 2,4, sampai ke berapa kita sampai ke 2,6 kayak gitu kan. Nggak ada yang berani ngomong kayak gitu. Tidak mau masang target gitu. Karena itu tadi. Karena kalau dia masang target kan dia harus bekerja keras kayak gitu. Nah, ini masalahnya. Dan juga Pak Samsir, data itu mereka tidak diperhatikan. Data hasil AKM itu dilewatkan biasa, harusnya disosialisasikan kan.
disosialisasikan di betul. sekolah itu bagaimana kita mengatasinya. Nah, itu tapi itu kepala sekolah juga dan dinas tidak mendorong itu. Dinas, iya, tidak peduli Pak itu. Iya. Dinas juga tidak peduli. Ya, ya.